Oke, selamat datang semuanya ke Studio Tour. Wow, gue udah ngonten lama banget di tempat ini ya, dan ini baru pertama kalinya gue bikin Studio Tour. Kalau kalian penonton lama, kalian pasti tahu kalau ini tuh dulu rumah gue ya. Gue tinggal di sini, gue bikin konten juga di sini. Tapi sekarang udah enggak, semenjak gue udah menikah dan pindah tempat lain. Jadinya sekarang ini tuh tempat gue bikin konten aja. Dulu ada kasur di sebelah sana, tapi sekarang udah nggak ada. Dan ya, langsung aja kita mulai turnya mungkin dari meja kerja dulu. Nah, inilah setup gue ya. Sebenarnya nggak ada perubahan yang banyak banget dari yang terakhir kita lihat. Setup yang berfungsi buat gue pribadi dan gue udah seneng banget jadinya gue nggak ada upgrade-upgrade lagi. Kita mulai aja dari sini ya. Ini ada beberapa barang gitu kayak yang box-box gue udah mungkin nggak terlalu pakai. Terus di bawah juga ada beberapa peralatan mikrofon gua sama extra box-box lagi. Terus di bawahnya ada microwave ya, yang jujur aja nggak terlalu sering kepake, tapi kadang-kadang masih kepake lah untuk panasin makanan. Dan ini kayak udah pas banget juga bentuknya untuk taruh si microwave. Jadi gua ya udah biarin aja di sini. Habis itu di bawah ada water diffuser yang sebenarnya nggak terlalu sering kepake. Ini lebih untuk ada lampu aja. Dan perintilan-perintilan barang yang kadang-kadang gue masih pakai gitu untuk ngonten. Habis itu dua di bawah ini ya gue bisa bilang kayak gudang aja gitu. Gue nggak terlalu sentuh sih. Nah, kita masuk ke meja utama gue sekarang. Kursinya ini masih sama. Gue pakai namanya Pexio Ultimo kalau nggak salah ya. Gue udah pakai ini lama banget. Yang gue ganti itu adalah dia punya roda ya. Rodanya sekarang gue ganti pakai yang kayak roda rollerblade gitu yang biasa ada di sepatu. Dan ini sih jauh lebih enak dan jauh lebih smooth. Waktu itu roda utamanya sempet patah, makanya gue ganti sekarang. Dan so far ini mantep banget. Terus gue ada taruh penyangga bantal gitu untuk di belakang gue supaya lebih enak duduknya. Dan ya, ini jadi mantap lagi sih, kayak baru lagi gue ngerasa. Nah, untuk laptopnya masih sama ya gue pakai. Ini MacBook M1 Pro. Ini gue beli di tahun 2022 gitu dan sampai sekarang masih kuat banget. Jujur gue impress ya. Padahal dulu tuh gue heavy user Windows ya, tapi sekarang gue udah mulai shifting kalau untuk kerjaan itu gantinya ke macOS aja. Fun fact, dulu gue pernah kena hack. Gue juga udah pernah cerita ya di YouTube kalau kalian pernah nonton videonya. Dan itu terjadi karena gue buka link dari email yang gak jelas ya. Dan pertama kali gue sebenarnya buka emailnya itu dari laptop ini. Gue klik linknya dan sama sekali nggak terjadi apa-apa. Sama MacBooknya tuh kayak tahu gitu loh kalau ini tuh virus gitu, jangan dibuka. Tapi karena gue bingung kenapa nggak bisa dibuka, gue pindah ke gue punya PC yang ada di rumah dan gue buka linknya. Dan disitulah hackersnya bisa masuk ke dalam gue punya PC. Dan jujur sejak itu gue kayak ya udahlah, gue untuk kerjaan semuanya gue pakai sistemnya macOS aja. Gue juga jadinya lebih tenang gitu. Memang terkadang di internet itu bisa sedikit bahaya ya, jadi kita harus was-was juga. Apalagi kalau misalkan kita pakai wifi di publik gitu, itu bisa aja ada orang yang kayak ngintip gitu loh. Jadi makanya di sini gue pakai Proton VPN. Semenjak gue pakai Proton VPN, gue nggak was-was lagi kalau lagi internetan di publik. Mau itu cuman hal sepele kayak scrolling sosmed, sampai hal penting kayak buka M-Banking. Lebih tenang aja kalau gue tahu koneksi gue udah private. Proton VPN itu dari Switzerland, dan ini sangat di luar jangkauan US dan UE network. Dan dari pihak luar juga nggak bisa akses data kita selama kita pakai Proton VPN. Ini bener-bener internet freedom. Jadi riwayat browsing, aktivitas online, data pribadi, itu sama sekali nggak bisa di-track ataupun di-record. Cuman kita aja yang tahu. Proton VPN juga 100% open source. Yang artinya mereka punya app code itu sangat transparan dan semua orang bisa cek. Gak ada yang ditutup-tutupin dan diaudit secara rutin dengan pihak independen untuk memastikan keamanan dan keandalannya. Selain bikin kita aman, benefit pakai VPN itu juga bisa nge-unlock movies atau series yang gak ada di region Indonesia. Contohnya kayak di Netflix, sekarang gue bisa nonton movie yang cuman ada di region luar negeri. Ini wajib punya banget untuk yang hobi nonton. Gak cuman itu juga, ini bakal ngebantu banget untuk orang-orang yang suka traveling. Karena pasti bakal banyak juga konek-konek ke wifi publik yang kita nggak tahu bahaya atau enggak. Dan pas di luar negeri pun kita tetap bisa akses streaming platform yang ada di Indonesia. Mantep banget. Menurut gue, semua orang itu butuh VPN. Apalagi yang kerjaannya selalu di laptop atau HP, yang sering kerja remote atau di cafe, bahkan juga sampai student. Semuanya itu layak untuk menjaga privasi masing-masing. Sekarang kalian bisa nikmatin Proton VPN up to 70% diskon dengan klik link yang ada di bawah aja. Dan mulai browsing dengan aman hari ini juga. Coba cek Proton VPN, linknya udah gue taruh di bawah. Abis itu di sini ada wireless charger yang sekaligus bisa jadi power bank. Kadang gue taruh HP gue kalau gue pengen docking. Dan di sini ada perintilan buat gue kayak pakai gitu. Ini mantep banget ya. Mungkin karena gue udah tua juga. Tapi ya,
Ini yang dari Thailand itu. Terus ada snack buat gua makan sambil ngedit. Terus ada HP Android gua sekarang di sini. Dan di bawahnya ada MatePad Mini. Ini yang dari Huawei. Di sini ada box tempat taruh pulpen, cutter, gunting. Terus ini speaker yang gua masih pakai dari pertama kali gua unboxing ya. Ini tuh Edifier M60 dan ya ini udah lumayan berdebu ya, gue nggak tahu kelihatan atau enggak debunya. Tapi buat gue sih gue nggak ada komplain, makanya gue nggak ada ganti sama sekali. Habis itu di sini gue taruh ini untuk lampu di atas monitor yang gue suka banget pakai ya. Ini bikin ruangan kerja gue jadi lebih terang aja. Ini gue lupa gue pakai dari merek apa, tapi gue bakal coba kasih linknya di bawah ya. Habis itu monitornya, oke bentar gue terangin dulu. Ini karena gue pakai ND filter ya, jadi monitornya tuh bisa kayak gitu warnanya. Nah, ini gue masih pakai sama ya dari yang pernah gue review itu BenQ MA32U kalau nggak salah. Pokoknya dia 32 inch, 4K, dan dia tuh cocok banget dipakein ke MacBook. Dan ya udah pakai setahun kayaknya sekarang dan jujur gue nggak ada komplain. Terus di sini gue taruh iPhone gue ya, ini bisa berdiri karena gue ada dompet gitu yang bisa jadi kayak gini ya, mantap. Jadi gue bisa taruh HP gue seperti ini. Terus ada perintilan-perintilan kecil. Ini lucu banget yang onigiri itu bisa jadi pengharum ruangan. Ini gue beli pas gue lagi di Jepang, di Kyoto ya. Dan kita tinggal tuangin pengharumnya aja. Ini bau matcha itu katanya cuma ada di Kyoto situ, jadi gue beli yang baunya matcha. Kita tinggal tuangin pengharumnya di sana dan udah kamar kita jadi bau matcha. Enak banget. Untuk desk shelf-nya ini gue masih pakai yang sama ya. Ini dari merek Localworks. Gue nggak tahu sih mereka kayaknya udah pensiun atau gimana pokoknya. Tapi cuman ini yang gue punya dan ya ini gue masih pakai sih, masih bagus juga. Gue suka sama tekstur kayunya itu loh. Nah ini laptopnya gue taruh di stand yang gue udah pakai lama juga. Ini dari Adam Elements, mantep banget. Dan untuk peripheralnya di sini gue pakai Logitech MX Master 4 ya, yang warna putih dan udah lumayan dekil sih. Terus gue pakai mousepad dari Mayenke yang warna biru karena ini cakep banget warnanya. Dan untuk keyboardnya gue pakai Mode 80. Ini juga gue udah lama punyanya, masih mantep banget sampai sekarang. Ini masih pakai kabel by the way, makanya ada kabel. Dan untuk tatakannya gue pakai cutting mat aja. Banyak juga yang nanya cutting mat ini apa, jadi gue bakal kasih linknya di bawah. Jadi ya kayak gitulah gue punya setup. Itu ada pajangan di belakang, pajangan juga sama gantungan untuk gua taruh tas. Nah, kita lanjut ke sebelah sini ya. Kalian pasti bingung ini apaan dan kenapa berantakan banget. Ya, ini tempat gua taruh kayak ini si stand, terus ada lampu ekstra, ada itu lagi untuk mic ya. Karena gua nggak terlalu tahu mau taruh di mana dan since corner ini tuh kosong, makanya gua taruh mereka di situ. Di sini juga ada baju yang gua selalu taruh di studio gua ini ya. Kadang gua bawa balik untuk cuci dan kadang juga ini ganti jadi warna putih. Dan itu fungsinya cuman ini baju yang gue pakai untuk rekaman aja. Di sini tuh ada deskmat, kalian pasti bingung juga kenapa. Tapi ini fungsinya untuk biar dia jadi counterweight aja gitu. Karena gue nggak punya sandbag untuk bikin ini stabil ya, dan gue punya deskmat ini banyak banget, makanya gue pakai untuk jadi counterweight. Ini tuh fungsinya kayak gini nih, persis. Jadi biar dia nggak berat sebelah. Di sini ada lemari kecil ya, tempat gue taruh beberapa barang juga. Gue lupa gue taruh apa aja. Oke, barang-barang kayak gitu. Ini lemari murah banget, gue beli kayak cuman berapa ratus ribu gitu, cuman agak jelek sih kualitasnya ya. Tapi nggak apa karena fungsinya itu cuman untuk sembunyiin kabel-kabel wifi di sana loh. Yang gue kesel banget lihatnya. Tapi iya, jadinya ini untuk sembunyiin itu aja. Ini ada, gue punya makan malam ya, gue taruh sini. Nanti gue bawa pulang. Dan biasanya sih cuman ada keyboard ini gue aja. Yang jujur sebenarnya gue nggak tahu mau taruh mana, makanya gue taruh situ. Nah, sekarang kita pindah ke area yang mungkin kalian udah sering lihat. Nah, jadi tuh ini area ya bisa dibilang background gue syuting. Sebenarnya gue pajang semua ini supaya background gue nggak membosankan aja, nggak tembok polos gitu. Tapi ya sekalian untuk taruh barang-barang, terutama ya barang-barang koleksi gue lah. Ada beberapa kamera, ada beberapa buku gitu, ada mainan juga. Dan ya, coba kita lihat lebih dekat. Kabinetnya sendiri tuh ini dari Supernata ya, yang sebenarnya kita bisa custom design pakai aplikasinya gitu. Gue juga desain sendiri, tapi gue desainnya ya simple aja, cuman kotak bolong gini doang, karena cuman begini yang gue butuhin. Dan mantep banget sih, gue nggak ada komplain sama sekali. Di sini gue ada taruh, gue punya mainan kamera, ada figurin sana sini, ada lampu juga untuk pemanis. Terus ada beberapa pajangan yang gue suka. Mostly ini selalu ada hubungan sama kamera ya. Tuh ini namanya Film Factory. Terus ini
Nggak tahu, kayak gambar jualan kamera gitu ya, kamera fotografi supply. Ini ada kayak semacam postcard yang gue beli pas lagi di Jepang. Terus ini box jam tangan ya, 5 watch Chronos Printer. Ini merek Indonesia by the way, dan keren banget, makanya gue simpen boxnya. Terus ada remote AC, ada One Piece, logo One Piece yang gue jahit sendiri ya, waktu itu iseng. Terus ada ini 3D print yang gue pernah bahas juga. Ini kegelapan gak sih? Jadi di sini tempat kita taruh HP-nya ya, gue udah taruh MagSafe-nya juga di sini. Terus ada pajangan kamera di sini yang sayangnya ini rusak ya, nggak bisa dipakai, sedih banget. Ada iPad yang sayangnya mati ya, gue belum cas. Cuman biasanya ini tuh selalu dicas, kecolok, dan nyala aja terus. Kadang gue nyalain lagu, nyalain wallpaper gitu-gitu, supaya ini scenery-nya lebih menarik aja. Terus ada beberapa lensa gua yang gua pakai juga biasa untuk di kamera ini, tapi sekarang gue nggak pakai, jadi taruh di sini. Terus ada pajangan lagi, ini 3D print, terus ada figurin lagi di sana, ada figurin lagi di situ, dan ada pajangan doang lah di sini. Ada lampu juga ini dari IKEA yang gunanya untuk mempercantik scenery-nya supaya ada yang nyala-nyala. Di bawah mostly itu pajangan doang semuanya ya, gua hampir nggak pernah kayak pegang-pegang dan apa-apain. Tuh ada kamera, ada headphone, ada buku, terus ini ada kamera lagi. Ini apa namanya, silver play button, terus ada kamera lagi, ada keyboard gua taruh, ada pajangan, kamera lagi, buku-buku itu yang soal kamera semua, ada entah buku lagi, ini ada barang-barang random yang kadang gue masih pakai, jadi gue taruh situ. Dan udah sih, di situ ada keycaps, ada box MacBook, dan ya kelar. Dan satu lagi di sini juga sering banget yang nanya, ini tuh kursi, tapi sebenarnya ini tuh kursi KW ya. Jadi yang aslinya tuh namanya sofa Togo gitu, dan harganya bisa kayaknya 80 atau sampai ratusan juta gitu lah. Ya udah jelas gua nggak bakal mampu beli sofa kayak gitu ya. Jadi ini tuh KW-nya yang harganya sekitar kayak 3 juta gitu lah. Gua nggak tahu ya, gua boleh promosiin barang KW atau enggak, tapi udah banyak juga yang beli. Jadi kalau kalian tertarik, ya gue bakal kasih linknya juga di bawah. Nggak di sponsor, udah jelas gue beli sendiri ini. Dan ya enak sih, jujur. Gua kadang-kadang bisa kayak ketiduran gitu di sini. Kalau misalkan siang-siang abis makan gitu ngantuk banget, itu gua bisa kayak tidur 20 menit. Kulitnya enak, warnanya juga cantik. Terus di sini gua ada bantal dari ulang tahun ponakan gua ya, supaya ada sesuatu yang dipeluk. Terus gua di atasnya ini ada pajangan. Ini kreator orang Indonesia yang bikin ya. Gue beli pas lagi di acara apa gitu, gue lupa namanya. Pokoknya bagus banget. Jadi gue beli, ini kreatornya namanya tuh Tisa Flow. Dan by the way tadi ini juga sama ya kreatornya yang bikin, dan bagus banget. Jadi ya gue pengen support. Habis itu ada pajangan lagi di bawah, dan yang terakhir di tembok ini ada peredam suara supaya suaranya nggak terlalu bergema. Ini udah lama banget gue punya di sini. Nah, di sebelah sini ada meja yang bisa dibilang 90% dari konten gue itu gue syutingnya di sini ya. Gue terang banget ya. Bisa dibilang ini tuh meja serbaguna gitu untuk misalkan gue unboxing produk, untuk gue rekaman A-roll, untuk B-roll gitu, hampir selalu semuanya di meja ini. Sini gue ada tatakan cutting mat yang sebenarnya sama desainnya sama yang ada di meja, cuman ini versi lebih besar. Dan ini juga meja yang bisa naik turun sebenarnya. Ini sebenarnya meja yang gue udah pernah bikin videonya ya, yang Fantech apa gitu namanya. Gue suka karena kakinya itu 4, jadi dia kokoh banget. Beneran nggak goyang sama sekali gitu loh. Abis itu gue ganti tabletopnya itu jadi warna putih kayak gini supaya lebih netral aja warnanya. Dibanding yang bawaan Fantech itu kayak warna hitam carbon fiber gitu loh. Ini juga bisa dinaikin ya, jadi gue bisa rekamannya itu lebih fleksibel. Dan sebenarnya si stand yang tadi kalian lihat di pojok itu biasanya ada di sebelah sini. Terus gue juga ada hooknya untuk gue bisa taruh top down shot. Biasa gue taruh kamera kayak kamera yang gue pakai sekarang, atau gue kadang-kadang taruh HP juga karena lebih enak kan, lebih ringan. Karena kalau terlalu berat ya dia bisa agak sedikit turun sih. Cuman ya overall ini setup yang gue udah happy banget sih ya, sangat simple, sangat efisien juga, dan ini bikin gue jadi gampang banget untuk rekaman top down shot. Abis itu terakhir di sebelah sini ya nggak terlalu fancy banget, itu di atas tempat gue kayak taruh gudang gitu. Di bawah juga ini laci-laci tempat gue taruh perintilan barang yang nggak terlalu jelas. Ada banyak colokan yang sangat berantakan, tapi ya gue butuh mereka kayak gini supaya lebih gampang aja aksesnya. Di sebelah sini ada beberapa kayak pajangan juga, ada mainan, terus ada box. Ini Naruto juga yang gue belum bikin ya, nggak ada waktunya gitu untuk bikin. Ada perintilan kecil yang gue udah lama banget taruh di situ. Dan di bawah sini tuh gue pakai untuk ngecas, mostly untuk cas baterai kamera ya.
Tinggal taruh aja di sini, selalu kecolok. Terus gua ada colokan lagi ekstra di sini yang biasa gua pakai untuk ngecas kayak gadget lain, kayak contohnya HP ini sekarang. Dan habis itu ada colokan lagi di sini yang punya built-in kabel. Jadi gampang aja gua tariknya kalau gua butuh. Dan udah sih, itu cuman fungsinya kayak gitu doang. Bukan yang paling cantik, tapi gue sih udah happy sama hasilnya. Jadi kayak gitulah studio tour gua ya, tempat yang kecil, tapi buat gua cukup efektif untuk gua bisa kerja ini ya. Paling enaknya itu untuk punya tempat yang terpisah ya, antara gua tinggal dan gua kerja. Karena selama bertahun-tahun belakang terakhir, ini ya tempat tinggal gua gitu. Dan terkadang otak gua tuh bingung aja gitu. Di sini gua tempat relax kah atau tempat kerja? Tapi ya sekarang udah jadi 100% tempat gua kerja. Dan jujur nggak ada komplain sih sejauh ini. Kalau kalian ada tips untuk bikin studio ini tuh jadi lebih efektif lagi, boleh banget tulis di komentar di bawah. Jujur di tempat yang kosong tadi, sebenarnya gua nggak pengen itu jadi kayak cuman tempat berantakan taruh gue punya tiang-tiang ya. Sebelumnya itu tempat coffee station di sana, tapi sekarang gue udah bongkar dan lemarinya gue juga udah jual. Gue jual ke Teh Manis by the way. Makanya mas, kalau punya studio diberesin. Dan sekarang gue pengen balik itu lemari. Hai ya, gue ada mesin kopi di rumah yang sebenarnya gue pengen juga taruh di sini sih. Cuman ya itu butuh banyak barang lagi yang harus dibeli-beli. Tapi ya lihat aja gimana. Siapa tahu gue bakal pindahin ke sini. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.